Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Revisi UU Pilkada batal sehingga IHSG besok berpotensi menghijau lagi. Nah, berikut kita akan mengupdate beberapa saham yang menarik guys ya. Ada saham BBRI, BBNI, Gems, Aman, dan juga BNLI. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Ini beritanya cukup penting di mana DPR ini batal sahkan revisi UU Pilkada dan tetap ikuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Juga dari pemberitaan lain, UU Pilkada batal disahkan, pendaftaran ikut putusan MK guys ya. Jadi yang digembor-gemborkan yang membuat chaos di media sosial yaitu adalah rancangan undang-undang Pilkada yang sedang dibuat oleh DPR ya, yang juga membuat hari ini IHSG menjadi turun ya guys ya. Hari ini IHSG-nya anjlok 0,87% di level 7.488 dan diikuti oleh adanya panic selling ya dari investor retail seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin hari ini banyak jualan di saham ya, besok sudah mulai adem lagi, besok sudah mulai kalem lagi ya guys ya. Karena RUU Pilkadanya tidak akan disahkan ya oleh DPR dan inilah yang diinginkan oleh banyak masyarakat di Indonesia ya guys ya, yang kemarin itu mengupload Indonesia Darurat seperti itu. Jadi hari ini IHSG memang ada pelemahan guys ya, tapi investor asing masih mencatatkan net buy 1,26 triliun rupiah guys ya. 1,2 triliun ini angka yang cukup besar ya masuk di IHSG. Dan hari ini saham BBRI meskipun ada koreksi 0,98% di level 5.050, ternyata asing ini nampung buangan retail ya guys ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya guys ya dari money flow-nya, hari ini BBRI itu menjadi saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing dengan net buy 817 miliar. Dan angka ini tentu saja cukup tinggi ya. Kalau misal kita cek juga ya dari money flow hari ini, ternyata BBRI ini akumulasi hari ini atau net buy-nya itu jauh lebih besar dibandingkan 2 hari sebelumnya. Di mana tanggal 20 Agustus net buy-nya 681 miliar, lalu tanggal 21 Agustus net buy-nya 738 miliar ya, ada kenaikan. Dan hari ini juga ternyata investor asing masih optimis dalam memborong saham BBRI sebesar 817 miliar. Jadi teman-teman yang mungkin ya belum kebagian saham BBRI di harga 5.000 pun investor asing ini masih terus membeli saham BBRI gitu guys ya. Jadi teman-teman jangan takut ketinggalan ya di saham BBRI karena kita melihat dan tadi pun sudah kita pantau guys ya secara teknikal bahwa BBRI ini memang upside-nya sangat tinggi. Kalau misal kita bandingkan dengan saham big banks lainnya seperti BBNI, Bank Mandiri dan juga BBCA seperti itu guys ya. Dan kalau misal kita lihat ya dari fundamentalnya bagus ya guys ya, dan juga berpotensi bagi dividen lebih tinggi. Untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah, potensi dividen yield-nya itu akan jauh lebih tinggi ya dibandingkan teman-teman yang mungkin masih nyangkut dan juga floating loss. Nah, jadi hari ini bukan hanya kita mengupdate BBRI saja dari sisi money flow ya, tapi kita pun akan mengupdate saham BBNI yang hari ini sudah rilis laporan keuangan pada kuartal 2 2024 guys ya, dan ini sangat menarik. Meskipun hari ini BBNI ini kita lihat ya ada koreksi 3,2%-an di level 5.275 dan hari ini juga tercatat net sell ya guys ya untuk BBNI. Nah, di sini guys ya, hari ini ada net sell investor asingnya jualan 50,5 miliar. Tapi kembali lagi, bukan berarti ketika terjadi net sell semua investor asing ini jualan. Bukan berarti seperti itu guys ya. Tetap ada yang nampung barang, tetap ada yang beli. Namun secara mayoritas memang investor asing hari ini banyak menjual saham BBNI. Dan laporan keuangan kuartal 2 saham BBNI ini rilisnya setelah marketnya tutup atau setelah marketnya close. Jadi kalau misalkan rilisnya sebelum market close, ada potensi asing akan kembali borong gitu guys ya. Jadi kita melihat ya memang net sell hari ini masih cukup wajar ya nilainya. Dan transaksi asing di BBNI juga hari ini tidak terlalu ramai gitu guys ya. Jadi kemarin pada tanggal 20 Agustus ini inflow-nya sangat tinggi di angka 100 miliaran. Jadi untuk saham BBNI sebenarnya ini adalah normal correction saja. Tapi ya kapan lagi ya kita dapat diskon di saham BBNI sebesar 3,2%-an gitu guys ya. Ini sangat menarik ya. Jadi untuk BBNI laporan kuartalan ya guys ya, pada kuartal 2 2024 ternyata labanya ini mengalami kenaikan baik secara year on year maupun secara kuartalan. Secara year on year naik
dari 5 triliunan menjadi 5,3 triliun guys ya. Dan secara kuartalan ya ada sedikit kenaikan lah ya, tapi ini masih positif dan juga sangat bagus ya. Untuk laba konsolidasian pada semester 1 saham BBNI pastinya akan bagus ya guys ya, dan dividennya pun berpotensi bisa lebih tinggi dibandingkan dividen di tahun 2024 ini, seperti itu. Jadi untuk saham BBNI memiliki valuasi yang jauh lebih murah dibandingkan saham big banks lainnya dengan PE ratio 9 kali dan PBV 1,32 kali ya guys ya. Jadi untuk BBNI ini menjadi salah satu big banks yang valuasinya murah ya, paling murah dibandingkan big banks lain. Profitabilitasnya juga bagus ya, di angka 30%, dan kita lihat potensi dividen yieldnya juga berpotensi lebih tinggi nih dibandingkan dividen yield di tanggal 15 Maret 2024 lalu ya, sebesar 5,32%. Nanti kita akan prediksikan lah untuk teman-teman ya. Di sini kita akan coba sedikit maraton ya guys ya, update beberapa saham yang menarik untuk besok tentunya. Jadi yang pertama itu adalah BBRI yang tadi pun sempat kita bahas ya secara teknikal. Jika besok masih ada koreksi, teman-teman juga bisa beli tambah muatan di area higher low. Tapi ada potensi besok ya, di hari Jumat itu akan naik IHSG-nya, sehingga BBRI pun hari ini terkena sentimen positif, yaitu asingnya masih lanjut borong. Lalu ada saham BBNI yang meskipun hari ini ada koreksi ya, cukup dalam, koreksinya 3,2%. Lalu kita lihat juga ada net sell asing guys ya, net sell 50 miliaran. Tapi it's okay ya, BBNI labanya kuartal 2 ternyata masih sangat bagus, sehingga besok berpotensi ada reversal atau pembalikan arah guys ya. Dari hari ini ada distribusi dan juga ada koreksi ya, semoga besok bisa lanjut naik lagi, seperti itu. Dan kita akan update juga saham games ya. Jadi bukan hanya BBNI yang hari ini rilis kuartal 2 2024, tapi saham games juga ternyata sudah rilis guys ya. Jadi untuk games hari ini kita lihat ada koreksi 1,9% di level 9.050 per saham, dan kuartal 2-nya juga bagus ya, secara year on year itu naik ya, dari 1,5 triliun menjadi 2,4 triliun. Meskipun secara kuartalan ada sedikit penurunan dari 2,7 triliun menjadi 2,4 triliun, dan ini masih wajar ya guys ya. Secara valuasi juga menarik ya, PER-nya di angka 5 kali dan PBV 4,42 kali. Nanti kita akan analisa lagi lah ya secara teknikal bagaimana bagusnya, apakah memang masih bagus untuk diakumulasi dan memiliki upside untuk naik atau bagaimana ya, nanti kita akan bahas ya secara terpisah. Jadi untuk profitabilitas games juga masih bagus ya, 22,34%, dan rutin bagi dividen ya guys ya. Terakhir bagi dividen di 11 Juni 2024. Kita lihat return on equity di angka 67,99%, dan teman-teman juga harus ingat, ketika games ini rutin bagi dividen, maka bukan hanya games yang menikmati dividennya, tapi ada saham ABMM yang juga kecipratan dividen, karena ABM Investama ini memiliki 30% saham games. Ya guys ya, jadi teman-teman bayangkan ya, sebuah perusahaan holding gitu ya, sebuah perusahaan besar yang rutin bagi dividen, tapi dia pun investasi di saham lain yang juga rutin bagi dividen gitu guys ya. Teman-teman bayangkan ya, saham yang rutin bagi dividen, dia pastinya akan kecipratan dividen dari uang yang dia investasikan tersebut, sehingga ada peluang ABMM juga bisa bagi dividen jumbo, seperti itu guys ya. Ya, tapi kembali lagi, mengingat hutangnya juga masih besar, ya semoga saja hutang dari ABM Investama juga bisa dilunasi ya guys ya, karena ABM Investama juga memang menjadi salah satu saham jagoannya Bapak Lokeng Hong, seperti itu. Di sini kita pun akan membahas saham Aman Mineral yang hari ini terjadi crossing jumbo 26 triliun ya guys ya pada hari ini, dan ini adalah nilai yang cukup fantastis. Dan juga Aman Mineral hari ini ada kenaikan 2,89% di level 10.675. Jadi tadi memang crossing barangnya itu di harga 10 ribuan guys ya. Entah besok apakah Aman Mineral akan lanjut naik lagi atau akan ada koreksi ya. Kita belum tahu ya arah Aman Mineral ini akan kemana, tapi memang Aman Mineral ini sudah mempersiapkan ya beberapa lini bisnis yang akan digarap, seperti smelter, lalu ada pembangkit listrik ya guys ya, dan juga ada LNG ya guys. Jadi kita akan lihat nanti apakah akan berdampak positif terhadap laba kuartalannya, karena memang di kuartal 2 2024 labanya sudah mulai terlihat ada peningkatan gitu ya, baik secara year on year dan juga secara kuartalan. Meskipun memang Aman Mineral ini ya saya akui adalah saham yang valuasinya sudah sangat mahal ya, dengan PE ratio 49 kali dan PBV 9,47 kali, seperti itu. Ya, tapi mau bagaimana ya guys ya, memang ini adalah perusahaan yang di belakangnya ada konglomerat, yaitu Salim Group, dan juga Aman Mineral ini
Jadi salah satu saham yang harganya naik signifikan ya guys ya, dikarenakan memang menjadi um, perusahaan apa ya, pertambangan tembaga terbesar ya guys ya, perusahaan pertambangan emas terbesar kedua gitu guys. Jadi untuk Aman Mineral memang terkena sentimen yang positif pada hari ini. Nah, sama juga halnya dengan BNLI, yaitu Bank Permata yang kemarin juga terjadi crossing 1,6 triliun dan hari ini malah ARA atau auto reject atas ya, 24,6%-an. Jadi untuk BNLI ini ada beberapa isu ya sebenarnya, tapi sebelum kita bahas isunya, di sini kita akan lihat dulu dari fundamental. P ratio di angka 13 kali dengan PBV 1 kali sebenarnya masih cukup oke guys ya. Dan laba bersih pada kuartal 2-nya juga bagus ya. Naik dari 651 miliar menjadi 722 miliar meskipun secara kuartalan ada sedikit turun dari 800 miliar menjadi 722 miliar. Sedangkan kita melihat dari net profit marginnya juga bagus di angka 15,93% dan rutin bagi dividen guys ya, meskipun yieldnya ini kecil ya, hanya di angka 2%-an saja. Tapi mengingat harga sahamnya juga sudah naik, jadi ada potensi dividen yieldnya ke angka 3%. Sedangkan dari return on equity 6,69%, kita melihat fundamental dari Bank Permata ya guys ya, atau BNLI ini sebenarnya it's okay ya guys ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi harga sahamnya, memang sempat mengalami kenaikan itu pada tahun 2021 guys ya, dan menjelang 2022 ya. Jadi kalau misal kita perhatikan memang BNL ini juga sempat mahal ya, tapi kembali ke valuasi asalnya itu di harga 900-an guys ya ketika sideways, dan hari ini mulai naik lagi ke level 1165 ya dengan auto reject atas seperti itu. Nah, apa sih isu yang terjadi di BNLI? Jadi BNLI ini memang harus mengisi free float ya guys ya. Free floatnya ini kecil ya, free floatnya hanya di angka 1,29% saja, jauh lebih rendah dibandingkan batas minimal free float bursa, yaitu sebesar 7,5%. Nah, kejadian ini saya ingat guys ya terhadap saham BNGA yang juga waktu itu terkena free float yang di bawah free floatnya bursa gitu ya. Jadi untuk BNLI ada potensi bisa lanjut naik lagi guys ya. Meskipun kita melihat hari ini juga auto reject atas seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga ya, untuk BNLI memang ini didominasi kepemilikannya oleh Bangkok Bank Public Company Limited ya guys ya, sebagai pengendali, yang mana ini juga mayoritas pemegang sahamnya adalah investor asing ya, 98,75%. Sedangkan porsi masyarakatnya hanya kecil ya, hanya 1,29% tadi. Sedangkan untuk investor lokalnya memang didominasi oleh dana individual ya guys ya, dan juga investor asingnya ini adalah dana dari perbankan ya, sesuai dengan shareholders-nya, yaitu Bangkok Bank Public Company Limited memegang 98,71%. Ini harus memenuhi free float dari bursa ya guys ya, sebesar 7,5% dengan cara akan diadakan RUPSLB ya, rapat umum pemegang saham luar biasa, yang akan membahas tentang aturan free float ya dari bursa saham seperti itu. Dan kemungkinan besar free float ini bisa dipenuhi ya dengan beberapa cara, yaitu melalui penerbitan saham baru, private placement atau right issue, atau penjualan dari pemegang saham pengendali melalui crossing ya guys ya. Ini pun pernah terjadi di saham BNGA. Waktu itu memang BNGA juga harus memenuhi free float 7,5% dan harga sahamnya naik dari 1.600 ke level 2.200-an seperti itu. Ya, semoga saja BNLI pun bisa naik terus ya guys ya, dan bisa naik tinggi lah ya. Jadi teman-teman yang hari ini sudah ambil di harga bawah masih bisa cuan besar dari capital gain. Ya, semoga saja di atas 30% lah ya, atau 50% atau mungkin cuan beggar ya. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, saham mana yang paling menarik untuk besok diborong ya guys ya. Di luar 4 saham atau 5 saham yang sudah kita bahas ya, BBRI, BBNI, GEMS, Aman, BNLI, di luar saham-saham yang sudah kita bahas pun teman-teman boleh ya berpendapat. Besok kira-kira kita borong saham apa guys ya, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.